bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Ada kayaknya ya. Kita sampai pada bab rukun-rukun sholat yang ke berapa ini? Yang kedua. Ya. Para hadirin, para mustami'in, sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini, bahwa seperti pertemuan sebelumnya yang telah kita pelajari bersama, yang namanya rukun itu ialah merupakan, kalau kita ilustrasikan pada tubuh kita, merupakan apa? Kepala ya. Yang sangat penting. Ketika memang rukun ini tidak ada, maka sholat itu tidak akan sah. Begitu juga organ tubuh manusia, ketika sudah kepalanya tidak ada, jelas mati. Nah, adapun sunnah-sunnah ab'ad, hayat, sunnah ab'ad itu adalah ketika diilustrasikan dalam anggota tubuh kita adalah kepincangan. Ya. Kita pincang, tidak punya kaki. Agar bisa sempurna untuk berjalan, kita harus tambal. Atau kita harus berikan kaki pasangan. Ya. Nah, itu sunnah ab'ad. Artinya kalau memang kita tidak melakukan sunnah ab'ad itu, maka kita harus menambalnya dengan sujud sahwi. Kalau yang sunnah hayat itu kepantasan. Kalau di organ tubuh manusia bagaikan apa? Kumis, jenggot gitu ya. Nah, hadirin, bahwasannya di dalam kitab itu, beberapa kitab sangat jelas berbeda sekali jumlah rukun sholat. Pertama, ada yang mengatakan rukun sholat itu ada 13. Kalau kemarin ada berapa? 17. Ada kitab seperti kitab Minhajut Thalibin, kemudian Ar-Raudhah, termasuk juga Riyadhul Badi'ah, itu menyebutkan rukun-rukun sholat itu ada 13. Ketika yang 17, yang muktamad itu 17. Ketika menjadi 13, mana yang dipotong? Bukan dipotong, tetapi diinkludkan, dikemas jadi satu, yaitu di tumak nina. Tumak nina tempatnya ada berapa? Ada 4 ya. Tempatnya tumak nina itu ada 4. Satu ketika kita ruku, betul ya. Yang kedua, ruku itu kita tumak nina. Yang kedua ketika itidal, itu tumak nina 2. Kemudian yang ketiga sujud, itu tumak nina. Kemudian yang keempat duduk di antara 2 sujud. Sujudnya dihitung 1 ya, karena nanti ada penjabaran. Ada yang mengatakan rukun sholat itu sampai 18, 19 ada. Tapi dari kesemuanya itu sih tetap ada yang dianggap, artinya tidak dihitung tapi termasuk di dalamnya. Seperti tadi, muktamadnya rukun sholat itu ada 17. Tapi ada yang mengatakan 13 dengan menghilangkan tumak ninah, tapi jadi satu paket di dalam 4 tempat tadi. Rukun sholat salah satunya yang berupa gerakan apa? Ruku ya. Ruku itu tidak disebutkan di situ, tapi syarat ruku itu bisa sah harus tumak ninah. Begitu juga itidal, begitu juga sujud, begitu juga duduk di antara 2 sujud. Nah, itu ada yang 13. Kemudian juga ada yang 14. Nah, kalau di 14 ini Fathul Mu'in penjelasannya. Jadi kalau ada orang menjelaskan begini nanti, rukun sholat ada 13. Jadi nggak usah ribut. Jadi semuanya itu masih tetap sama, cuman hitungannya saja. Penjabarannya itu yang berbeda. Isinya sama, cuman penjelasannya beda, isinya sama.
Kemudian yang 14 itu di dalam kitab Fathul Mu'in, tumakninah dijadikan rukun. Angkanya ada, cuman dijadikan 1. Namun diurai pada tempat yang 4. Ya. Tumakninahnya disebut. Ya. Kalau tadi 13 ya, 13 tanpa nyebut tumakninah. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in itu rukun sholat ada 14. Tapi 14 itu ada tambahan 1. Apa itu? Tumakninah. Tidak dijelaskan di situ tumakninahnya di 4 tempat. Tapi nanti ketika rukun sholat ada 14. Ya. Salah satu dari 14 itu ada tumakninah. Yang ke-14 itu tumakninah. Tumakninah itu di mana saja? Ya 4 tempat tadi, begitu. Jadi itu 14. Kemudian berikutnya ada yang 17. Nah, ini yang kita kaji sekarang ada berapa? 17. Ini dirinci. Berarti tumakninahnya disebut. Yang 4 itu disebut masing-masing. Nah. Kemudian ada yang mengatakan 18 ada. Yang 18 ini dalam kitab Fathul Qorib. Ya, di takribnya ya. Tambahannya niat keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Itu niat keluar. Pernah niat begitu? Tidak pernah ya? Pernah enggak? Artinya niatan seperti ini nih kadang kita tidak tahu. Tetapi ini dhaif, artinya tidak muktamad ya. Banyak ulama yang bertentangan dengan niat ini. Yang ke berapa ini? Yang mengatakan 18 dengan menambahkan niat keluar dari sholat ketika salam. Kalau di dalam kitab yang lain di Sulamul Munajat itu niat keluar dari sholat sunnah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullah. Niat keluar ketika salam itu. Salam yang kedua yang pertama? Pertama. Kan harus itu ya. Salam pertama. Salam kedua itu sunnah. Jadi umpama assalamualaikum warahmatullah kita batal. Entah keluar gas atau apapun itu. Maka tetap sah sholatnya. Kenapa di Fathul Qorib itu menambahkan 1 dengan tambahan niat keluar dari sholat? Karena katanya kalau kita masuknya kan niat nomor 1, maka keluarnya juga harus niat. Nah, begitu. Kemudian juga ada yang mengatakan 19 dengan tambahan mualah. Mualah ini tertib ya antara rukun dan rukun yang lain. Nah, yang muktamad ini bukan rukun tapi syarat berurutan itu. Makanya nanti di kitabnya itu yang ke-17 rukun dari sholat yang di kitab ini atau yang muktamad 17 itu kan harus urut berurutan. Tapi kalau kita sholat nih coba duluan mana antara berdiri takbir niat? Duluan mana? Berdiri. Kenapa tidak ditaruh di depan? Ayo coba ketika kita sholat nih niat dulu ketika duduk lalu berdiri atau gimana? Pasti berdiri dulu ya. Berdiri dulu, takbir niat. Kenapa ditaruh nomor 3? Nanti ada nomor 3 itu berdiri bagi yang mampu. Kan salah satu urutannya apa? Tertib. Ya kan? Ini tertib gimana cara tertib ini? Harusnya ya niat pertama. Niatnya gimana kondisinya? Ya duduk terserah kan begitu. Tapi di situ nomor 3 berdiri. Jadi ini dianggap apa ya? Al-qiyam itu bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu berdiri, harus berdiri. Maka tidak ditaruh di pertama, di awal. Lah nanti kalau memang harus itu dan tidak ada pengecualian bagi orang yang tidak mampu, maka ya harus dipaksakan berdiri padahal kakinya sakit. Kalau sholat fardu, sholat sunnah itu boleh. Meskipun mampu untuk berdiri tapi sholatnya duduk tetap tidak apa-apa, sah-sah saja. Sholat tarawih mau capek, apalagi imamnya lama. Sholat di belakang nyari tempat belakang nanti itu. Apalagi makmumnya sudah tua. Yang dibaca surah An-Naml panjang itu. Nanya sama imamnya. Tadi itu surat apa kok panjang sekali? Itu surat An-Naml.
Apa namal itu? Semut. Surat semut. Terus nanti di rakaat ketiga sama 4 mau surat apa? Baca surat apa? Surat Al-Fil. Apa artinya surah Al-Fil itu? Gajah. Saya tak sholat di sana aja dah ya. Lu kok begitu katanya? Ini yang semut aja panjang, apalagi yang gajah. Ya harus ngerti lah kan begitu. Jadi ke sana. Dah, kita langsung ke masalah takbiratul ihram. As-tsani yang kedua, betul ya, nyampe takbiratul ihram. Ya, as-tsani yang kedua, rukun salat yang kedua, takbiratul ihrami, ialah takbiratul ihram. Ngangkat tangannya atau ucapannya ini yang rukun? Yang ngangkat atau yang baca? Baca. Ngangkat mah itu teknis saja ya, cara. Nggak ngangkat boleh-boleh. Tapi urutan yang utama ini ada 3 sebenarnya. Yang 4 ini mungkin hukum yang didapat karena melihat di masjid-masjid lalu dipakai. Pertama, yang akan mendapatkan pahala lebih banyak ketika takbir, Allahu Akbar, lurus dengan nih tempat anting nih ya, nggak usah disentuhin ya, sampai bar baru turun tangan. Allahu Akbar, turun. Jarang ya begitu ya. Yang biasa kita apa? Allahu Akbar. Ya, barnya ketika itu tangan sudah turun. Kan begitu. Yang bagus, yang paling afdal itu adalah Allahu Akbar baru turun. Tapi kalau karena nggak kebiasaan lihat di masjid nanti, loh kok begitu takbirnya? Ya didiemin. Nanti ketika ada obrolan, kamu sebenarnya salah, bukan begitu takbir. Takbir itu begini, Allahu Akbar, barnya di sini. Itu urutan kedua. Yang afdal itu hadwal mangkibaihi, berada di apa namanya? Lurus dengan ini ya. Jarinya. Ya, jempolnya. Sampai bar baru turun. Di situ kan ada niat ya. Allahu Akbar, niat ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita takbir Allahu Akbar. Ya. Barnya tangan sudah berada di tempatnya, di bawah susu ya kita ya. Yang ketiga, pahalanya yang lebih sedikit, Allahu Akbar. Lalu begini. Nah, ini jarang ada. Tapi saya sering melihat Allahu Akbar. Jadi mampir dulu ke tempat yang bukan tempatnya, lalu diletakkan di tempatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak tahu dari mana asalnya ini, ulama belum pernah menyebutkan yang sampai Allahu Akbar begini. Pernah melihat? Yang sampai muter-muter begini. Allahu Akbar. Pernah lihat, cuman kenapa kok kanan duluan? Mungkin ya husnudon aja saya. Apa karena yang turun Rasulullah itu kan biasanya senang yang kanan duluan. Apa yang kanan ini turun duluan, ternyata malah kebalik ini. Ada di dalam. Puter akhirnya. Kan begitu. Akhirnya taruh begini. Ya kalau memang meniru Rasulullah suka yang kanan, kenapa takbirnya nggak kanan dulu? Allahu Akbar lalu gini. Kan begitu. Nah, ini juga ini yang ini nggak ada pernah saya mendengarkan ulama menjelaskan tentang sampai muter begini. Nah, masalah tempat gini di sini di bawah apa namanya ya, susu, megangnya ke ini lambung ya, jantung ya di sini ya. Nah, di hati juga ya, maksudnya itu biar apa namanya kita fokus kalau kita sedang sholat. Kalau begini itu tuntunannya memang tidak pernah menemukan saya. Tapi kalau yang agak miring ada di kitab-kitab, banyak di kitab-kitab fikih itu banyak. Tapi jangan terlalu begini, ini ganggu sebelah ya. Begini ya. Ada yang begini, ya ada yang begini. Makanya ketika ya Nabi Salam ya menyebutkan sholawat begini di sini, itu maksudnya apa namanya, supaya ada di hati.
Kalau Garuda Pancasila nyanyi itu kan di sini di dada ya, bukan di sini. Masa di sini Garuda Pancasila dibully sama orang. Di sini loh, begini malah megangnya ya. Garuda Pancasila malah aja di sini tempatnya, bukan tempatnya. Itu ya. Baik. Ini diingat nanti. Jadi kalau ada orang takbir Allahu Akbar selesai bar tapi masih tangan di atas, itu yang utama. Yang kedua, Allahu Akbar bersama dengan barnya sudah turun di tempatnya. Yang ketiga, Allahu Akbar mampir ke tempat lain lalu langsung ke sini. Dan yang tidak ada penjelasan di kitab yang muter-muter itu dah nggak ada. Ya. Kita lanjut. Summiyat, dinamai takbiratul ihram itu ya. Dinamai takbiratul ihram ya, takbiratul ihrami pada takbiratul ihram. Jadi subjeknya dari summiyat, kata kerja yang majhul ini, summiyat dinamai takbiratul ihram itu takbiratul ihrami akan takbiratul ihram. Dinamai takbiratul ihram. Kenapa kok enggak takbir aja? Kok ada ihramnya? Nah, ini supaya paham juga. Li'annaha, karena sesungguhnya takbiratul ihram, kasih tanda ada seret, coret takbiratul ihramnya. Sababun, adalah sebab. Fi tahrimima, dalam mengharamkan perbuatan. Fi, di dalam, tahrimima, mengharamkan perbuatan. Karena yang adanya perbuatan halalan, ialah halal. Qablaha, sebelum takbiratul ihram. Kal akli, seperti makan. Wasyurbi, minum. Wal kalami, dan berucap atau ucapan. Nah, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Kita juga harus tahu nih, ilmu buat kita. Kok nggak nyebut takbir saja, kok ada ihramnya? Ihram ini diambil dari tasrifan ahrama yuhrimu ihraman, mengharamkan. Karena menjadi sebab mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram. Contoh makan, minum, ucapan. Maka ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, ya tidak boleh semuanya. Kalau sebelum takbir, ya mau nyanyi Garuda Pancasila juga boleh. Tapi kalau sudah takbir, haram. Gak boleh. Kemudian bergerak juga ketika sudah takbiratul ihram, tidak boleh. Kecuali pergerakan yang ringan, itu masih boleh. Bukan berarti ketika haram berbuat apapun ketika sudah takbiratul ihram. Kalau memang terpaksa kita ya gatel, kemudian juga ada ancaman di depan kita, ada ular, ya kita pindah, bergerak, enggak apa-apa. Nah, ketika kita gatel, gimana caranya? Harus tetap dengan gerakan yang ringan. Gerakan yang ringan itu ya dengan jari, salah satu ini ya digerakkan. Tapi ya itulah boleh hukumnya. Tapi kalau tahiyat itu gimana itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ya kan? Ya. Itu bukan makruh itu hukumnya ya. Makruh. Jadi jangan diharamkan. Aduh, batal itu, bukan begitu. Itu makruh. Makruh itu kan gerakan khafif ya, gerakan ringan itu. Itu boleh. Ya mungkin ingin nulis Allah atau gimana, enggak tahu saya. Di kitab Riyadhul Badi'ah itu makruh hukumnya. Ya, begini nih. Ya tapi itu mengganggu kita, bener. Pasti ngelirik kita. Ini ngapain sih? Ya kan? Makanya kalau kita sholat dengan orang yang tidak sejalan dengan kita, yang aneh-aneh begitu itu,
Ya mengganggu kekhusyuan. Mengganggu kekhusyuan. Apalagi kalau di kampung. Bacaan yang dibaca oleh yang sholat itu keras itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sebelah 2-3 kanan kiri kita tuh dengar itu. Ya sebenarnya masalah membaca itu cukup telinga kita sebenarnya. Kalau rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, masalah telinga tetangga itu tidak harus. Gitu ya. Nanti akan ada hukumnya sendiri itu. Al-makna artinya an-natsani sesungguhnya yang kedua. An-natsani sesungguhnya yang kedua min arkanis sholati dari berbagai rukun sholat ayyakulah agar membaca ayyakulah yakni agar membaca al-musalli orang yang sholat awal sholatihi di awal sholatnya apa yang dibaca? Lafaz Allahu Akbar. Kalau yang aneh-aneh gimana Pak? Contoh Allahur Rahman, Allahur Rahimu Akbar. Itu gimana hukumnya? Ini ada di sini nih penjelasannya. Jadi kita kalau mau takbir yang dibaca rukunnya adalah takbiratul ihram itu bacaannya ya. Bukan masalah ini ya. Bukan masalah ngangkat tangan, tapi kalimat Allahu Akbar. Kalau bisu gimana Pak? Ya mau dipaksa gimana? Orang udah bisu. Gak usah dipaksa, harus bisa. Ya. Kalau bisa, ya umpama baru belajar agama Islam, ya diajari. Allahu Akbar gampang itu, sering didengar kok. Wala yadurru dan tidak bahaya, artinya tidak bahaya itu sah, tetap sah. Wala yadurru dan tidak bahaya. Takhallulu yasiri wasfin. Takhallulu yasiri wasfin. Selaan ya. Takhallulu itu sela. Yasiri wasfin. Yasiri itu sedikit, wasfin sifat Allah. Artinya kalau dipasang sedikit sifat Allah karena menyebut Allah tadi itu tetap sah. Allahur Rahimu Akbar itu tetap sah. Bi ayyakuna dengan supaya ada. Bi ayyakuna dengan supaya ada. Apa yang ada itu, kondisinya apa yang ada itu? Selahan itu, ada selipan ya. Takhallul itu selipan yang sedikit dari sifat Allah ya. Aqallah ialah lebih sedikit. Aqallah ialah lebih sedikit min thalasi kalimatin dari 3 kalimat. Kalau lebih Asmaul Husna disebut Allah apa nama? Allahus Samad, Allahul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul. Batal. Nggak bisa, nggak sah. Jadi lebih sedikit dari berapa? 3 kalimat. Contohnya Kallahur Rahimu Akbar. Kallahur Rahimu Akbar seperti lafaz Allahur Rahimu Akbar. Itu masih sah. Berarti tambahannya berapa? 1. Ar-Rahim. Allahur Rahimu Akbar. Atau itu atau. Ini tambahannya 2 sekarang. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Tambahannya 2. Lafaz Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Tapi kalau jadi imam jangan. Dipendungin nanti sama takmirnya. Aneh-aneh aja gitu. Pasti begitu nanti jangan. Ini pakai sendiri dah, maksudnya umpama keceplosan begitu ya, bukan disengaja. Jadi disengaja pun enggak apa-apa, tapi jangan di muka umum. Nanti menjawab adzan juga hayya 'alas shalah la haulun wala quwwata. Boleh seperti itu.
Tapi ya jangan di muka umum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bisa seperti itu. Cuman jangan asal dipakai. Wah, sesat nih begitu nanti. Wala yadurru, dan tidak bahaya. Artinya kalau kalimat tidak bahaya itu tetap sah ya. Aidan juga takhallulu adatit ta'rifi. Apa bahasa saya tadi? Takhallul yang bagus tuh ya. Selaan ya, apa namanya? Tambahan ya. Tambahan kalimat maksudnya. Takhallul. Samakan aja sama di atas. Adatit ta'rif, alat-alat ta'rif atau alif lam sukun maksudnya. Ini Allahu Akbar kan akbarnya ada alifnya apa enggak? Enggak ada ya. Mau ditambah Allahul Akbar itu juga tidak apa-apa. Apa bedanya kalau dalam ilmu nahwu itu antara al dan tidak ada alnya itu adalah tentang makna yang umum dan khusus. Ma'rifat, diketahui, tertentu, itu ma'rifat. Contoh, na'lun, sandal. Berarti umum, sandal siapa saja, warna seperti apa, ya umum itu. Tapi kalau sudah ada al-ta'rifnya, an-na'lu, sandal itu, berarti sudah tertentu kepada sandal objek yang dituju. Ya warnanya itu, ya sandal itu. Ya, sama dengan akbar, akbar itu tentu sudah disifatkan kepada Allah. Tapi ingin ditambahin Allahul Akbar, itu juga masih tetap sah. Bikhilafi, berbeda. Artinya kalau sudah berbeda itu tidak akan sah. Nahwallahu huwa akbar. Nahwa seperti lafad Allahu huwa akbar. Nah, kita lagi sholat nih. Di rukun yang berikutnya kita harus takbir ya. Allahu Akbar harusnya. Tadi di atas ditambahin sifat Allah boleh, ditambahin alif lam sukun boleh. Sekarang Allahu huwa akbar, maka itu tidak sah. Padahal secara makna ya tetap kembali kepada Allah. Allahu adapun Allah huwa yakni Allah, maksudnya kembali huwanya kepada Allah, akbaru adalah maha besar. Tapi itu tetap tidak sah. Jadi tidak boleh. Yang boleh itu menambahkan sifat Allah, itu pun kurang dari 3 kalimat. Yang kedua, boleh ditambahi dengan adanya al di kalimat akbar. Ya. Kalau ilahun tidak disebutkan di sini berarti batal. Ilahun akbar. Kan Allah asalnya ilahun ya. Ilahun. Tambahin al jadi apa? Allah. Allahumma juga begitu. Ya, Allahumma. Lanjut. Wa yatarajjamu. Nah, sekarang ini bagi orang yang nggak mampu ngucapin Allahu Akbar. Wa yatarajjamu, dan menterjemah. Nah, ya. Al-ajizu, orang yang lemah. Artinya tidak mampu untuk menyebut kalimat takbir. Ya. Wala ya'dilu, dan tidak mencukupi lidzikrin akhirah, untuk zikir yang lain. Ngucapin Allahu Akbar nggak bisa, zikir juga nggak bisa, ya. Maka dia harus menterjemah Allah Maha Besar. Tapi jangan dipakai kalau sudah bisa. Kita bisa baca Allahu Akbar ya. Jadi jangan Allah Maha Besar gitu. Aliran sesat, apalagi nanti dibaca terang-terangan. Wah, gampang kalau mau viral. Ya, gampang. Terus wa yajibu, dan wajib ta'allumuha, belajar takbiratul ihram. Wajib hukumnya belajar takbiratul ihram itu ya. Walau bisafarin tawilin, walaupun perjalanan yang jauh. Waduh, tidak sempat saya belajar itu, di pertengahan jalan dia masuk agama Islam, ya harus belajar. Tapi gampang, Allahu Akbar tinggal begitu saja. Syahadat
Syahadatain aja bisa. Nah itu Allahu Akbar, meskipun Allahu Akbar ini tidak apa-apa. Tapi kalau bagi kita yang bisa, jangan main-mainin Allahu Akbar. Allah, bukan Allah, Allah nambahin waw. Kan banyak begitu. Ngucapin Allah tafkhim itu susah. Allahu Akbar gitu. Apalagi astagfirullahalazim, azim. Astagfirullahalazim. Azim bukan azim. Ya, karena nggak belajar. Lanjut. In wajadah, jika mendapati, ada maksudnya. Siapa yang mendapati? Itu orang yang lemah tadi. Al-mu'nah, biaya. Al-mu'tabirah, yang sama fis safari, di dalam perjalanan, lil haji, untuk haji. Walaha syurutun sayati, walaha, dan bagi orang yang tentang takbiratul ihram itu lemah, syurutun, terdapat syarat-syarat satati yang akan datang. Artinya nanti akan ada pembahasan tersendiri. Nah, yang ketiga, ini masuk yang ketiga lah ya. Tadi yang harusnya kalau kita mau sholat itu kan harus berdiri dulu, tapi ini tidak berdiri ya. Rukun yang pertama apa? Niat. Yang kedua takbir. Nah, dalam kitab-kitab yang lain takbirnya itu gimana, Pak? Antara niat dan bacaan bar itu duluan mana? Niatnya mencakup di dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kita diajarkan fardu kan cuma 3. Ya. Kemarin itu pertemuan sebelumnya kan cuma 3. Usolli fardol maghribi. Udah. Ini yang harus diucap ketika sholat fardu. Usolli fardol maghribi. Allahu Akbar. Udah. Saya niat sholat maghrib fardu. Selesai. Tapi kalau Allahu Akbar mustaqbilal qiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau berat janganlah. Karena kita sudah tahu ilmunya, pakai. Nah, pakai Allahu Akbar cukup 3. Tapi kalau usolli fardhul maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblat adaan ma'muman, usolli saya salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Kesusahan seperti itu, udah ambil yang 3 itu ya. Nah, yang ketiga rukunnya adalah al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi orang yang mampu. Al-qiyamu ialah berdiri, asal itu yang ketiga, al-qiyamu ialah berdiri, alal qadiri, bagi orang yang mampu. Fil fardi, di dalam salat fardu. Di dalam salat fardu. Ya. Al-makna, artinya an-nasalisa, sungguhnya yang ketiga, min arkanis sholah, itu maknanya sudah banyak itu ya. Dari rukun-rukun sholat, qiyamul qadiri, ialah berdirinya orang yang mampu, alaihi, atas berdiri, fil fardi, di dalam sholat fardu. Berarti kalau ada orang yang mampu untuk berdiri, lalu pura-puranya dia tidak mampu, ya batal. Kecuali sakit. Ini lutut, ini luka, Pak, barusan kecelakaan. Ini sembuhnya lama nanti kalau saya pakai sholat ruku, iktidal, sujud, saya duduk saja dah, Pak. Ya, boleh kalau emang begitu. Karena ada sebab ya. Jadi kalau sengaja, beda dengan yang sunnah, nanti ada keterangan di belakang. Kalau sholat sunnah mah boleh ya. Tapi jangan dipakai. Maksudnya dipakainya itu ya sendiri aja. Kalau bareng-bareng nanti banyak yang niru. Loh kok semua jemaahnya duduk semua, itu kan boleh. Wah, gitu. Jangan, apalagi nanti Pak Ketuanya. Pak Ketua, jangan. Bi anwa'ihi, dengan berbagai macamnya. Sholat fardu berbagai macamnya ya. Min maktubin, dari yang sudah diwajibkan. Ya, ada berapa itu? 5 ya. Wa mandurin, dan yang dinadar. Saya nanti kalau skripsi ini lulus, saya akan sholat duha 12 rakaat umpama. Ya. Maka dia
termasuk yang wajib yang dilakukan. Sholatnya menjadi wajib, harus ditunaikan. Maka ketika dia mampu berdiri, jangan duduk, tidak sah itu nanti. Meskipun nadar, nanti anak saya kalau perempuan saya akan sholat tasbih selama 1 minggu, umpama sunnah sholat tasbihnya, tapi karena dinadarin maka menjadi wajib dan dia harus berdiri ketika mampu. Begitu. Wa fardhu kifayatin. Fardu kifayah itu sholat apa? Fardu kifayah, sholat mayat, ya. Itu juga harus kalau memang mampu berdiri. Wa mislihi, dan semacamnya. Nyatanya ini sebenarnya ini adalah perbuatan sholat nih ya. Ala suratil fardi, atas gambaran fardu. Atas gambaran fardu kal mu'adati, seperti sholat mu'adah. Pernah melakukan sholat mu'adah? Rukun sholat Jumat umpama tidak terpenuhi sholat mu'adah. Saya pernah melakukan ketika itu berada di satu perkampungan karena takziah di guru saya. Perkampungan itu memang nggak nyampe, ketika sholat nggak nyampe 40 kalau nggak salah. Kita sholat lagi, saya kaget. Ini sholat apa ini? Sholat mu'adah. Sholat pengulangan. Sholat kalau memang nggak memenuhi syarat. Nah, ini juga apa namanya, harus berdiri. Tapi di sini tidak ada, di sini sholat mu'adah itu. Di tempat-tempat yang terpencil boleh. Wa sholatis sobiyyi, dan sholatnya anak kecil. Meskipun anak kecil, sobi itu ya belum balik gitu ya, tapi sudah tamyiz, tetap kalau ingin sah sholatnya harus berdiri. Meskipun belum mukallaf, belum terbebani untuk syariat agama Islam, tetap. Nah sekarang caranya berdiri bagaimana ini? Wa yajibu alaihi ayyan, mana sih? Oh di sini. Wa yajibu, dan wajib alaihi ayyan suba idhama dhahrihi. Wa yajibu, dan wajib ayyan suba. Wa yajibu, dan wajib alaihi baginya, bagi siapanya itu? Orang yang sholat. Ayyan suba, menegakkan. Siapa yang menegakkan? Orang yang sholat. Idhama dhahrihi, tulang punggungnya. Kalau masalah berdiri mah gampang semua ya, bisa. Jangan pura-pura bungkuk. Ini wajib hukumnya nih. Kalau pura-pura bungkuk, Allah baru ini pura-pura. Tidak sah. Senderan gimana, Pak? Males, Pak. Aduh, imamnya lama ini. Senderan Allah. Itu tidak apa-apa. Ya, nggak apa. Fa illam yakdir, maka jikalau tidak mampu, maka kalau memang tidak mampu untuk berdiri tegak, punggungnya itu tidak mampu, qoma kaifa amkanahu, qoma maka berdiri. Ya udah harus berdiri, kaifah bagaimanapun, amkanahu mampunya. Ya mungkin karena kecedit belakangnya, ya harus agak begini, ya tidak apa-apa. Ya. Amal ajizu anil qiyam, adapun orang yang tidak mampu anil qiyami, dari berdiri. Nah, ini macam-macamnya udah banyak ini. Artinya sudah sering kita ketahui, kalau tidak bisa berdiri ya duduk ya. Kalau nggak bisa duduk, berbaring, terlentang gitu ya. Bahkan terakhir itu ketika memang sama sekali organ tubuh ini tidak bisa difungsikan untuk melaksanakan ibadah, isyarat selama dia masih berakal. Isyarat. Ketika mau rukuk, isyarat seolah-olah terbayang dirinya itu sedang berrukuk. Sampai besegitunya saking wajibnya. Selama ada akal, wajib sholat. Kita ada akal, malas kadang ya, ninggalin itu ya. Fayajibu alaihi, maka wajib alaihi baginya. Fayajibu, maka wajib alaihi baginya al-qu'udu, duduk. Kaifa sya'a, bagaimanapun keinginannya. Fayajibu, maka wajib alaihi baginya al-qu'udu, apa duduk, kaifa sya'a, bagaimanapun keinginannya. Tapi jangan seperti duduk cangkruan, lututnya di atas begini, amin, Allahu Akbar, yuk gak sopan lah ya.
Fa illam yakdir, maka jikalau tidak mampu, ini duduk nggak mampu, gimana caranya? Wajib alaihi, maka wajib alaihi baginya al-ittija'u, berbaring, bersandar, ya, berbaring. Ala jambihi, atas lambungnya. Jadi dia itu bertumpu kepada lambungnya. Bertumpu kepada lambungnya. Miring gini ya, gini ya. Gini. Bukan begini. Kan. Wa yastaqbilul qiblata, dan menghadap al-qiblata, akan kiblat. Wa yastaqbilu, dan menghadap al-qiblata, akan kiblat, bimuqaddami badanihi, dengan bagian depan badannya. Berarti bagian depan badannya menghadap kiblat sana. Umpama ini barat nih, ya, tidur, ya. Rebahan, tidur belakang gitu ya. Wujuban, secara wajib. Nih berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, maka caranya ya rebahan begini. Wa biwajhihi nadban, dan dengan wajahnya nadban, sunnah. Yang penting tubuhnya dihadapkan ke sana. Ya. Wajahnya itu secara prakteknya adalah sunnah. Fa illam yakdir alal ittija'i, fa illam yakdir, maka jikalau tidak mampu, alal ittija'i, atas berbaring. Berbaring tidak mampu juga. Wajib alaihil istilqa'u, wajib, maka wajib alaihi baginya al istilqa'u, terlentang. Terlentang itu gimana? Tengkurap ya? Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah terlentang, wajibu alaihi, wajib baginya raf'u ra'sihi, mengangkat kepalanya, qalilan, sedikit, angkat sedikit. Ya, angkat sedikit. Bisyai'in, dengan sesuatu. Syai'in ini gak apa, bantalkah, selimutkah, yang penting agak terangkat sedikit kepalanya, gitu ya. Yatawajjahu, yang menghadap, apa yang menghadap? Kepalanya atau orangnya, ya. Ilal kiblati, ke kiblat, menghadapnya ke kiblat. Fa in ta'adzara tawajjuhu bihi, fa in ta'adzara, maka jikalau udur, artinya tidak bisa, atawajjuhu, apa menghadap bihi, dengan kepalanya, wajib alaihi, maka wajib alaihi baginya ayyatawajjahah, untuk menghadapkan bi'akhmasaihi, dengan telapak kakinya. Ini tidak bisa. Wes digerakin tidak bisa kepalanya, susah. Kalau diangkat sedikit kretek. Maka yang penting apa? Yang dihadapkan ke kiblat itu telapak kakinya. Sana, telapak kakinya dihadapin. Kita sakit sedikit biasanya, aduh, kodok aja dah. Ilmunya kodok. Ilmunya kodok. Wa yu'addi, dan menundukkan biroksihi, dengan kepalanya. Ruku'ahu, ya sedikit aja dah. Ya. Kalau mau ruku, gerakin aja. Ya. Wa sujudahu, dan sujudnya. Mau ruku, mau sujud, gerakin saja sedikit, gitu ya. Kalau tidak mampu, ya tidak apa-apa. Wa yaj'alu sujudahu akhfadhu min ruku'ihi, wa yaj'alu, dan melakukan, ya. Orang sujudahu pada sujudnya, atau menjadikan, bisa maknanya wa yaj'alu ini, sujudahu pada sujudnya, akhfadhu, lebih rendah. Sujudnya itu lebih rendah, artinya lebih mengangkat lagi, gitu ya. Min ruku'ihi, ketimbang ruku'nya, ya jelas. Karena antara merendahkan diri seorang hamba yang sedang sholat itu, antara ruku' dan sujud lebih rendah sujud. Fa in ajaza an dzalika, maka jikalau tidak mampu. Fa in ajaza, maka jikalau tidak mampu, an dzalika, dari kesemuanya tadi, berdiri nggak bisa, terlentang nggak bisa, berbaring nggak bisa, terus juga dengan telapak kakinya dihadapkan kiblat juga nggak bisa. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang ingin beribadah sholat? Ajro, maka melakukan dia
ajra maka melakukan dia af'alas sholati pada perbuatan-perbuatan salat ala qalbihi atas hatinya wujuban, kondisinya wajib, artinya hal nih dalam keadaan wajib pakai hatinya fil wajibi, di dalam yang wajib, berarti tetap harus melaksanakan sholat selama akal masih ada, pakai hati. Bayangin, wanadban dan sunnah fil mandubi, di dalam yang sunnah. Wakada begitu juga yujri. Ini di sini tidak. Wakada begitu juga yujri melakukan al-aqwala akan bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan. Ini i'taqalah atau yajri itu ya bisa. Ini i'taqalah bisa jikalau bisa digerakkan. Lisanuhu, lisannya bisa mengucap, maka dia harus tetap membaca. Ya. Jadi kan tadi masalah gerakan ya, masalah berdiri, duduk, ya. Kalau lisannya gimana? Lisannya nggak apa-apa, ya tetap baca dia. Kalau memang berupa rukun qauli seperti Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, ya. Sholawat di ya apa namanya di tahiyat itu ya. Tetap baca, bukan berarti ketika aduh nggak bisa berdiri saya diam aja, lisannya tetap. Apa yang bisa difungsikan ketika kita ibadah sholat itu harus dipakai itu. Bi ayyumatsila, dengan menganggap nafsahu pada dirinya. Nah, ini sampai harus beranggapan pada dirinya mukabbiron, adalah orang yang bertakbir, padahal anggota tubuhnya sudah nggak bisa menggunakan hati, menggunakan akal pikirannya, seolah-olah dia bertakbir Allahu Akbar, ya, mumassilan ya, yumassil ya. Wa qa'iman, sebagai orang yang berdiri, bayangin, tinggal ngebayangin. Wa raki'an, sebagai orang yang ruku. Wa hakadha, dan seperti itu. Wala i'adata, dan tidak ada, artinya tidak mengulang, ya gitu aja langsung. Karena makna terjemah aja, wala i'adata, dan tidak mengulang alaihi baginya. Wala tasqutu, dan tidak gugur as-sholatu, apa sholat, anhu, bagi dirinya. Mada ma'akluhu, selama akalnya sabitan tetap. Ini yang terakhir. Artinya wala tasqutu, dan tidak gugur as-sholatu, apa sholat, anhu, bagi orang tersebut. An ini bimakna litaba'ud. Mada ma'akluhu, selama akalnya orang tersebut sabitan, masih ada, maka tetap wajib sholat. Orang gila nggak wajib, nggak apa-apa, karena sudah akalnya diangkat sama Allah. Tapi kalau ada orang gila, ada yang ngaji, kan ada itu gila tapi ngaji. Ada orang gila sembunyi-sembunyi sholat, ada seperti itu. Gimana itu? Ya, wallahu a'lam. Ini kan kita dibebankan syariat karena kita punya akal, ya. Maka mari kita bersama-sama, selama kita masih akal kita masih ada, kita manfaatkan, kita gunakan sebaik mungkin, supaya apa? Kita yang masih diberi akal sehat ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu ada dua. Pertama ada syukur sunnah, ngucapin alhamdulillah itu syukur sunnah, sunnah aja. Ada syukur yang wajib, yaitu adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu tandanya orang yang tidak bersyukur secara hakikat. Tapi kalau orang yang ingin menjadi orang yang bersyukur secara hakikat, sebenar-benarnya syukur, yaitu adalah ketika kita diberikan limpahan rahmat oleh Allah, kita gunakan untuk ibadah. Kalau enggak, berarti kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan mampu untuk melangkah kakinya ke tempat ini untuk belajar bersama-sama.
Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.